الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بإكرام أحبابه، حمدا يستجلب المرغوب من رضائه ويستعطف المخزون من عطائه، ويجعلنا من الشاكرين لنعامه والعارفين لأوليائه وآلائه. وصلى الله على سيدنا محمد رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وعطرته الطيبين وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur tentunya tidak henti-hentinya selalu kita memanjatkan kehadrat Allah atas segala limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini, tentunya dalam rangka bersama-sama menyenandungkan syair-syair pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan sebab itu mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kelak kepada kita di hari kiamat insya Allah. Salawat selalu berlimpah salam tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita di dalam majelis ini menjadikan sababiyah turunnya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dihajatkan baik dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab kita di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darini amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbi. Ini lanjutan dari pembahasan kita semalam tentang babul ikhlas. Ada orang-orang yang ingin menyegerakan setiap amal ibadah mereka, maka Allah segerakan amal tersebut. Hendaknya dunia, Allah beri dunia, tapi tidak Allah sisakan akhirat. Ketika orang beramal beribadah yang dia kejar akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Kalau tujuannya dunia, Allah beri dunia, tapi tidak Allah sisakan untuknya kelak di negeri akhirat. Tapi bila tujuannya semata-mata untuk Allah, untuk negeri akhirat, sebagai mazra'ah, sebagai simpanannya kelak di akhirat, maka dunia akan Allah berikan seluas-luas. Karena yang dia cari yang hakiki, yang dia cari yang abadi, yang fana akan mengikuti. Tapi kalau dicari yang fana, maka yang hakiki tidak akan pernah dia dapat. Ya'ni yu'ta kullal fariqain min rizqi rabbik. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Tiap seseorang, tiap golongan
itu mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rizkinya. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzur. Yakni maka rizqu rabbika mamnu'an anil mu'min wal kafiri wal birri wal fajir. Dan tidaklah kata Allah, pemberian Allah itu ditegah. Allah kada akan menghalang-halangi rizki hambanya. Baik dia itu berimankah, kafirkah, berbuat baik lawan Allah kah, atau berbuat jahat. Orang yang ahli maksiat Allah beri rizki. Wa makana ata'u rabbuka mahdzur. Pemberian Tuhan ikam itu kada akan ditegak. Ikam hendak beramalan dapat rizki. Ikam kada beramalan diberi juga rizki. Ikam menjadi orang yang beriman, Allah beri rizki. Jadi orang kafir tetap diberi rizki. Sungguh jelas. Tapi rizki pemberian Allah itu ada dua. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Koruptor berrezeki lah ya, korupsi. Rezeki ya Allah. Tapi dia dapat dari jalan yang haram. Kita berdagang sesuai dengan syariatnya Rasulullah. Kada menipu-nipu di dalam dagangan, dapat rizki kita. Itu rizki yang halal. Maling masuk ke rumah orang, dapatinya handphone ya Allah, iPhone pulang, Pro Max pulang dapatinya Allah. Ya, ini kada ada lagi maling TV, maling kulkas tuh ada. Lalu barat tahun 80-an, 90-an tuh banyak maling radio tuh gitu ada. Maling tuli, ya Allah. Maling tuli menyuntan radio. Radionya haratan berbunyi. Ambil radio kan bahari itu kan rumah orang, radio itu barang berharga. Mereknya nasional. Antennya panjang bisa ditarik tinggi itu. Itu anak 80-an tahu tuh, 70, 80, 90. Itu kalau kami di negara itu di Banjar tuh kalau mengirik bani, buhuma bani itu kan dilincai diirik itu. Radio itu digantung, disetel lagu dangdut, becokit tukang irik itu. Dicuntan lawan maling radio tadi. Diambil maling radio, radionya berbunyi, bukah maling. Nyata ay kan disasahi orang suara radio kedengaran. Malam hari naik di atas pohon maling. Jadi jar orang mana nih suara radionya ada? Dilihat orang, disenter orang ke atas. Sekalinya malingnya berdiam di atas membawa radio. Pah jar maling besintar, pangnya tak ada dapat. Intermezzo aja kita dia kalah. Nah itu maling itu juga dapat rizki, tapi rizkinya rizki yang haram. Allah tidak akan mencegah dari rizki setiap hamba. Mau berimankah, mau kafirkah, mau berbuat jahatkah, mau berbuat baikkah, Allah tidak akan mencegah. Sudah ada takarannya, sudah ada ukurannya. Faqad bayyana Allah Ta'ala fi hadhil ayat anna man amila li ghairi wajhillahi fala sawaba lahu fil akhirah. Maka sungguh jelaslah Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwasanya orang yang beramal tidak karena Allah, tidak diikhlaskan karena Allah, fala sawaba lahu fil akhirah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di negeri akhirat. Wa ma'wahu jahannam. Kalau tidak mendapatkan pahala di akhirat, kalau tidak mendapatkan surganya Allah, wa ma'wahu jahannam. Pastinya tempatnya kelak di neraka jahannam. Wa man amila liwajhillahi ta'ala, barang siapa yang beramal semata-mata hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah, fa'amaluhu maqbulun, maka amalnya itu akan diterima.
Maka niat beramal, niat menuntut ilmu, niat bersalawat itu niatnya hanya menyanjung baginda Rasulullah, membesarkan, mengagungkan baginda Nabi. Nabi itu sebujurnya kada perlu sanjungan kita. Disanjungkah Rasulullah itu? Kada disanjungkah dia tetap kekasih Allah? Dia tetap mulia. Jadi gasan apa kita berselawat? Untuk apa kita berselawat? Itu gasan kita juga. Nabi itu walaupun kita kada berselawat, kada butuh salawat kita Rasulullah. Rasulullah itu tetap mulia di hadrat Allah. Jadi fungsi salawat itu gasan syafaat kita nih, mendapatkan syafaat Rasulullah dari itu. Dari salawat kita kepada Rasulullah. Man ahabba syai'an katsura dzikruh, barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan banyak menyebut nama sesuatu tersebut. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintai aku, kata Rasulullah, dia kelak akan bersamaku di dalam syurga. Orang cinta itu pasti banyak menyebut nama yang dicintai. Di mana-mana ditulis ngaran yang dicintai. Bertamu polpen lawan buku haur ngarannya dihibak terus ya Allah. Itu zaman anak 80-an deh Allah. Kertasnya pulang bebau harum. Menulis surat tuh. Orang bahari lagi di pondok tuh jadi juru tulis. Ada kawan berpacaran, ini kan pacaran cinta-cinta monyet aja kada so bertamu, orangnya kada pernah bertamu, tapi surat tuh lancar aja terus. Surat tuh harum. Pokoknya di mana-mana ada ngaran. Kenapa? Karena cintanya tuh sangat dalam. Begitu juga kalau cinta kita tuh sangat dalam kepada Rasulullah, di mana ada disebut nama Rasulullah di situnya hadir. Habsian di anu ketujuh datang. Maulid tiba di sini datang. Berzanji di sini datang. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasulullah. Wa idza amila li ghairi wajhillahi ta'ala fala nasiba lahu min amalihi illa al-'ina wa ta'ab kama jaa fil khabar. Maka apabila ia beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bagian baginya dari amal-amalannya tersebut kecuali kepayahan dan kelelahan, sebagaimana dalam sebuah khabar. Qala, berkata musannif, haddatsana Muhammad bin Fadal, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail an Amrin an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami, kata musannif, Muhammad bin Fadal telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Ismail dari Amr dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu hazzun min shaumihi illa al-ju' wal atas, wa rubba qa'imin laisa lahu hazzun min qiyamihi illa as-sahru wan nasab. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan bagian dari pahala puasanya kecuali yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Begitu pula kata Rasulullah, berapa banyak orang yang beribadah malam tidak mendapatkan bagian dari ibadahnya tersebut kecuali hanya bermalam-malam dan kepayahan, kelelahan. Idza lam yakunis shaumu was-salatu liwajhillahi ta'ala fala sawabalahu. Maksudnya, apabila ibadah salat dan ibadah puasa itu tidak disandarkan semata-mata karena Allah, maka la zawabalah, dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit juga, kada dapat pahala apa-apa. Kama ruwiya an ba'dil hukama'in annahu qala,
sebagaimana diriwayatkan dari para ahli hikmah, ulama-ulama ahli hikmah, bahwasanya beliau berkata, mislaman ya'malu ta'ata lirriya'i was-sum'ati kam misli rajulin kharaja ila suqi wa mala'a kaisahu hasatan. Seumpama orang-orang yang beramal untuk ketaatan, tapi lirriya'i was-sum'ah, amalnya itu membuat dia ria dan membuat dia ingin didengar dari setiap amalannya tersebut. Itu kata ahli hikmah, kamisli rajulin, seumpama seorang laki-laki kharaja ila suqi, yang dia baru keluar dari pasar, wa mala'a kaisahu hasatan, dan keranjang tempat bawaannya, belanjaannya itu dipenuhi dengan batu isinya. Ke pasar ada bini tuh, kita kah bini kah tulak ke pasar, biasanya isinya apa? Sayur, iwak, ya kalau macam-macam. Nah ini ke pasar yang dibawa bulik batu, jaka batu permata haran, batu yang kadada nilainya. Fayaqulun nasu, maka manusia berkata, ma amla'a kaisa hadzal rajul wala manfa'ata lahu siwa maqalatun nas. Ujar orang yang melihat, apa gerang lelakian yang diisinya ini apa? Kadada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang dia dapatkan hanya maqalatun nas, gunjingan manusia. Orang ke pasar membawa sayur, membawa iwak. Yang dia bawa hanya bebatuan-bebatuan belaka. Nah itulah gambarannya, kata ahli hikmah, orang yang beramal yang tidak karena Allah, amalannya itu bercampur riya dan sum'ah. Merasa bangga diri juga, merasa hendak minta didengar, merasa suara baik, lalu hendak minta dengar suara itu. Macam-macam modelnya tuh, macam-macam. Walau arada ay yashtariya lahu syai'an la yu'ta bihi syai'un. Jikalau seandainya dia menginginkan untuk menjual bawaan tadi itu dengan sedikit pun barang yang bermanfaat, la yu'ta bihi syai', tidak akan diberikan orang. Batu sakaranjang hendak nuker rokok jisamsu ini misalnya, ya kan mana hakun orang, ya kalau batu akik masih ada harganya, batu permata apalagi ini batu belumut yang gak ada manfaatnya, hendak ditukar dengan gula sekilo aja gak ada mau orang. Jarang kampung gak senapa ngol benar pian batu dihurupi lawan gula. Nah itu orang beramal beribadah, kalau tujuannya ria, tujuannya sum'ah, tujuannya ujub, sama dengan itu. Ketika dia meminta kepada Allah, la manfaatalah, tidak ada manfaat lagi baginya. Muflis, bangkrut. Di hari kiamat kena, ya Allah, mana pahala ulun yang beramal beribadah nih ya Allah. Ujar Allah, pahala engkau berikan kepada si fulan. Ibadah engkau dasarnya hanya untuk si fulan. Salat engkau, puasa engkau hanya untuk orang lain, bukan untukku, kata Allah. Ikam memuji orang lain tapi tidak memuji kepada diriku. Engkau cinta kepada orang selain diriku, maka Allah maha cemburu. Allah itu zat yang maha cemburu. Ketika cinta kita teralihkan kepada Allah, maka Allah sangat cemburu. Allah kada senang karena Allah sangat sayang. Allah sangat sayang lawan kita. Maka cinta kita itu hanya batasannya di otak saja, jangan sampai ke hati. Cinta kepada anak, cinta kepada bini,
cinta kepada pangkat, cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, kekayaan, materi, itu sampai di kepala aja. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena hati ini fungsinya hanya menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wala sawabalahu fil akhirah, maka dia tidak mendapatkan pahala di negeri akhirat. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaddamna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, yakni al a'malul lati amiluha li ghairi wajhillahi ta'ala abtalna sawabaha wa ja'alnaha kal haba'il mansur wa huwal ghubarul ladzi yura fi syi'a'is syams. Maksudnya amal-amal, setiap amalan-amalan yang mereka itu beramal dengan amalan itu semata-mata bukan karena Allah, bukan mencari keridhaan Allah, abatalna sawabaha, kami batalkan, kata Allah, pahalanya. Padahal Allah menjanjikan kita setiap amal ibadah pasti ada ganjaran kebaikannya, pasti ada pahalanya. Tapi amal ibadah yang kayak apa? Amal ibadah yang ada syaratnya. Secara fikih ada syaratnya, secara tauhid ada syaratnya, dalam tasawuf pun ada syaratnya. Amalan-amalan yang disandarkan kepada Allah maka mendapatkan keridhaan Allah. Tapi kata Allah, setiap amal yang dia beramal bukan karena Allah, bukan diikhlaskan kepada Allah, abatalnahu sawaba, kami batalkan pahala, lepas janji Allah. Padahal Allah menjanjikan setiap amalan dapat ganjaran, dapat pahala. Tapi amalan yang diniatkan karena Allah, yang dibersihkan, disucikan karena Allah. Kalau kada karena Allah, maka Allah batalkan pahalanya. Wa ja'alnaha kal haba'il mansuri, dan kami jadikan, kata Allah, seperti debu-debu yang berterbangan. Wa huwal ghubarul ladzi yura fi syi'a'is syamsi. Debu-debu yang berterbangan itu diibaratkan seperti apa ya? Ketika kita mengebaskan, tapi kita kebaskan gitu, ada cahaya matahari yang tembus dari terali-terali apa nih, ventilasi. Coba siang tuh kita kibah, apalagi kamar memang rigat gejur ya Allah, ada suami besaku 13 bulan ya Allah. Nah, kibah aja gitu, tapi itu baru dari cahaya matahari ini ada gubar. Gubar tuh debu-debu yang berterbangan. Kayak itu tuh pahala kita menguap. Amalan kada karena Allah, pahala kita menguap kayak itu. Kayak debu yang kita kebaskan tuh. Tapi itu 13 bulan gak ada betah pasnya kalau kita kibah kayak ini. Nah, cahaya matahari itu ada kalau debu-debu. Coba ya jadi rumah gitu. Ya melihat tuh kayak itu sekalinya. Ya, berarti kamar tuh rigat benar itu. Alladzi ghabarul ladzi yura fi syi'a'is syams. Wa rawa waqi'an Sufyan ats-Tsauri amman sami'a Mujahidan yaqulu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inni atasaddaqu bi sadaqati faltamisu biha wajhallahi ta'ala wa uhibbu ay yuqala li khairun fa nazalat hadhil ayat. Dan meriwayatkan Imam Waqi' dari Sufyan ats-Tsauri dari orang yang mendengar dari Mujahid. Dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bersedekah dengan satu sedekah, lalu aku menyembunyikan sedekah itu dan aku berpegang sedekah itu hanya karena Allah Ta'ala. Tapi juga aku senang bahwasanya ketika aku bersedekah itu ada orang yang mengatakan, wahai si fulan, engkau orang yang baik.
Padahal aku ini sudah menyembunyikan. Tapi ketika aku dikatakan, oh ikam baik benar pula naik, lalu ada rasa senang di dalam hatiku. Fanazalat hadhil ayat, maka turun ayat ini. Itu asbabun nuzul. Faman kana yarju liqa'a rabbi, yakni man khafal maqama baina yadayillahi ta'ala, man kana yuridu sawaballah. Ini turun ayat. Ujar Allah, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, fal ya'mal amalan salihah, ay amalan khalisan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang bersih karena Allah, diikhlaskan karena Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mensekutukan dengan apapun juga dari penghambaannya kepada Allah. Kalau ikam, ujar Allah, hendak berjumpa dengan aku di hari kiamat. Karena ada orang yang mendapatkan surganya Allah, tapi dia tidak berhak bertemu dengan Allah. Ada bagian umatnya Rasulullah tuh, karena yang dia cari pahala, Allah beri pahala. Yang dia cari surga, Allah beri surga. Tapi dia tidak mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah. Ketika beramal beribadah itu mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah, maka pahala menjadi bonus, surga pun menjadi bonus. Di akhirat dia langsung berjumpa dengan Allah. Karena perjumpaan seseorang hamba ini kepada Khaliknya itu nikmat yang paling ganal. Orang mendapatkan surga itu nikmat yang luar biasa. Tapi ketika dia mampu berjumpa dengan Allah, Allah undang langsung dirinya, maka itu nikmat yang sangat luar biasa. Surga kada ada nilainya baginya. Nah, ini orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan engkau mensekutukan, ia mensekutukan dengan peribadatannya kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap amal ibadah kita maka niatkan, sandarkan kepada Allah. Walaupun di sana sininya masih ada kekurangan, walaupun ketika kita dipuji masih ada rasa senang, dihina rasa sakit hati, itu manusiawi. Jangan mengkarbit diri menjadi wali. Ya Allah, enak. Tuh pulang di kelambui kuning lawan kawan dalam rumahnya, tahu ya Allah. Sesuailah pada makamnya ya Allah. Makam kita masih makam kasbi, berusaha baik-baik. Kalau sudah di makam tajrid, jangan pindah lagi turun ke makam kasbi. Masih makam busa, jangan bepadah lawan kawan, aku walai kada kawa busa lagi weh ini. Hidupku ku dedikasikan hanya untuk beribadah kepada Allah. Cakah moha rokok masih minta lawan kawan. Kada usah lah mengkarbit-karbit diri, selayaknya aja lah. Artinya berproses dalam hidup itu, sambil belajar, sambil beramal, sambil beribadah, perbaharui terus kualitas amal ibadah kita. Jangan awak betuha, amalan nang kaya kekanakan. Hendaknya umur bertambah betuha, amal ibadah juga bertambah baik. Kecintaan kepada Allah itu bertambah kuat, kecintaan kepada Rasulullah itu bertambah kuat. Kenapa Allah tumbuhkan huban? Karena itu surat cintanya Allah. Ikam sudah tuha, janggut sudah berhuban, sesingut sudah berhuban, rambut sudah berhuban, jangan tapi lagi kada berkopiah. Ayo punya lagi masih anom rambut hirang bejambul, silahkan. Sudah tuha ya kalau berjalan juga kada tapi mau berkopiah, minimal tutup ya kepala tuh. Jangan disemir, semir lu hendak anum. Jadi konklusinya bahwa setiap amal ibadah sandarkan kepada
Allah, insya Allah. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya apa yang kita kaji di dalam majelis ini, mendapatkan cucuran rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dihajatkan baik dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, saudara kita handai tolan dan family, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin, yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, dan diberikan rizki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin. Allahumma amin. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.